Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 2. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Sabda Sadik pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 2 yang demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 2. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk fokus pada pikiran dan hati kita kepada hal-hal ilahi yang bersifat rohani dan kekal, bukan hanya pada hal-hal duniawi yang sementara saja yang akan kita nikmati selama kita masih hidup di atas muka bumi ini. Dengan paling umur 70 tahun yang diberikan Tuhan, jika kita hidup selebihnya adalah umur bonus yang diberikan oleh Tuhan. Fokus pada kekal adalah memfokuskan pikiran pada hal-hal hidup yang akan datang setelah manusia itu meninggalkan dunia ini. Hidup yang kekal dan rohani yaitu dengan cara hidup mengikuti dan melakukan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan dan diperintahkan Tuhan kepada kita? Yang pertama, hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan, yaitu apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya hidup damai sejahtera, hidup rukun dalam keluarga juga dengan orang lain, hidup dengan moto saling menolong antar sesama kita, mulai dari keluarga kita, antar jemaat gereja, dan masyarakat dimanapun mereka berada, baik dalam hal menolong dan mendoakan bagi mereka yang memerlukan kekuatan moral dan semangat hidup. Mereka juga perlu didoakan agar Tuhan ikut campur tangan di dalam orang yang kita doakan. Juga bagi orang yang kekurangan finansial, atau mereka yang terkena masalah bencana, mereka yang diserang sakit penyakit, menolong orang lain untuk kebutuhan jasmani sehari-hari sehingga mereka akan lebih mengenal Tuhan, lebih nyata di dalam kehidupan rohani saudara-saudara seiman kita atau saudara yang belum percaya. Kita tidak boleh memilih untuk menolong orang yang memerlukan bantuan pertolongan kita, karena kita harus mengingat dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Bahkan juga kita wajib untuk mengajarkan dan mengikuti apa yang Tuhan telah firmankan dan telah tunjukkan kepada kita ketika Tuhan ada di atas dunia ini. Tuhan telah ajarkan dengan cara menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada umat ciptaannya. Bahkan Dia rela sampai mati untuk membebaskan manusia dari dosa dan dari kuasa maut. Tuhan rela mati dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya di kayu salib dan darahnya yang tercurah untuk menebus manusia dari dosa-dosanya agar manusia tidak dikuasai oleh maut yang membinasakan manusia selamanya. Tuhan telah berfirman, bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah pencipta langit dan bumi dengan firman yang diucapkannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah kekal, Allah yang hidup
Allah yang memelihara ciptaannya di alam semesta ini. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 20 yang berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Firman Tuhan dahsyat dan ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah kepada Yesus karena Dia adalah Tuhan, seperti dikatakan dalam firman Tuhan yang menegaskan bahwa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum artinya hidup orang yang tidak percaya, dia masih hidup di bawah dosa, tidak ada keselamatan bagi dia. Dia tidak mendapat hidup yang kekal nantinya, karena dosa orang itu tetap melekat pada orang itu. Dosa itu mengikat dia sampai selamanya. Orang yang tidak percaya tidak sampai ke rumah Bapa di sorga, karena dosanya tidak diampuni oleh Tuhan. Oleh karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita dengar dalam Kolose 3 ayat 2 ini mengingatkan kita untuk memfokuskan dalam perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di dunia ini saja yang setiap hari kita hadapi dan kita kerjakan. Karena jika kita hanya fokus untuk hidup di dunia ini, untuk makan, untuk minum, mengumpulkan uang, membeli banyak rumah, membeli banyak kendaraan mobil, membeli motor, hidup hedonisme dari harta yang didapat, bahkan sampai kita menguasai dunia ini sekalipun, tetapi kita tidak mengenal Tuhan Yesus, maka dapat saya katakan, saya sampaikan kepada kita semua bahwa firman Tuhan menegaskan kita akan menuju pada kebinasaan. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 25 yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Artinya kita tidak menerima hidup kekal bersama Tuhan setelah kematian, karena kita tidak berada dalam pimpinan Tuhan Yesus. Kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebaliknya kita akan hidup hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran dalam hidup sehari-hari. Orang yang mengandalkan kekuatan atau pikiran sendiri tanpa melibatkan Tuhan akan dipengaruhi dengan kekhawatiran untuk menghadapi masa depannya. Tuhan berfirman, manusia yang mengandalkan kekuatannya terkutuk, seperti dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka tidak akan khawatir dengan hari esok, karena janji Tuhan dalam firman-Nya. Matius 4 ayat 3 berkata, jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang masa depan, karena Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan segala keperluan anak-anaknya, seperti pakaian, rumah, makan, minum, kebutuhan sehari-hari, keperluan untuk anak-anak sekolah kita. Tuhan juga menyediakan segala obat ketika kita sakit. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk fokus percaya kepada Tuhan akan kasih karunia, kemurahan, pertolongan, perlindungan, dan berkat-berkat yang disediakan Tuhan kepada kita. Tuhanlah yang menyediakan segala keperluan hidup kita, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Percayalah pada Tuhan, karena Tuhan memiliki rencana indah bagi kita dan kita harus percaya padanya.
Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Imani dan peganglah janji-janji Tuhan, karena Tuhan setia dengan janji-janjinya. Dan firman Tuhan ya dan amin, artinya firman Tuhan pasti akan terjadi. Hidup berkenan kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ini berarti melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya dengan mentaati segala firman Tuhan. Memfokuskan diri pada perkara yang di atas, kita akan menerima janji Tuhan untuk dapat hidup penuh sukacita dan damai sejahtera di bumi ini, dan nantinya hidup bersama Tuhan selamanya. Amin.